Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara membuat navbar pada HTML dan CSS menggunakan Flex. Jadi dalam membuat navbar ini sebenarnya kita memiliki banyak cara ya. Di antaranya salah satunya yaitu menggunakan display flag. Sebenarnya bisa menggunakan inline block ataupun grid. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat navbar menggunakan flex. Baiklah, pertama tentunya kita membuat dua file ya. Tentunya index sama stylenya CSS. Kita langsung saja bikin di indexnya. Bikin struktur HTML dasar, tinggal ketikkan saja doc di situ, langsung enter, akan keluar seperti ini. Kemudian kita ganti aja titelnya, flex navbar flash, mohon maaf. Flex. Kemudian kita berikan link CSS-nya. Ketik aja link, kita pilih link CSS style. Pastikan namanya di sini style sama dengan nama dengan style pada file CSS kita. Kemudian kita langsung membuat tag nav. Kita akan memasukkan apa saja yang ada di dalam navbar yang akan kita buat. Di sini saya akan memasukkan 3 item ya. Pertama kita berikan tag div. Di sini kita berikan di sini saya asumsikan sebagai logo dari website kita ya. H2 misalnya. Sini saya tulis Sans Media. Kemudian kita tambahkan di sini list. Biasanya tentunya kan kalau navbar itu pasti ada unordered list biasanya, atau ordered list untuk mengganti tab-tab pada halaman website kita. Langsung saja kita bikin tentunya UL link, dan di dalam sini kita masukkan link juga. Kita bikin saja pagar di sini. Sini misalnya ada home, kemudian kita kopikan semua ya, kita buat 5. Oke, ada home, di sini ada produk misal, kemudian ada service, ada galeri, kemudian ada kontak. Biasanya kalau belajar HTML dan CSS pasti seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi, kita asumsikan sebagai tombol login ya, supaya kita enak nanti menjelaskan dari sistem kerja Flex dalam pembuatan navbar ini. Kita berikan saja di sini div. Kemudian kita tuliskan button login misalnya kan, login. Oke, save. Sekarang kita coba kita lihat tampilannya. Secara default sebelum kita styling ya di CSS akan seperti ini. Jadi bentuk flexboxnya belum kelihatan kalau belum kita style. Kemudian coba langsung saja kita style ya di file CSS-nya. Pertama kita bikin global selectornya dulu. Di sini kita buat aja paddingnya 0, kemudian marginnya juga 0. Kita save, maka dia akan membuat semuanya secara default. Parenting pada halaman ini akan memiliki margin dan padding 0. Oke, lanjut.
Langsung saja kita stylekan, kita ambil selektor tag selektor nav di sini. Nah, di sini intinya teman-teman. Jadi nav ini kan kalau kita perhatikan pada struktur HTML-nya ini, dokumen HTML ini, dia menjadi parenting dari semua item yang akan kita gunakan pada navbar tersebut. Nah, yang intinya yang akan menggunakan display flags-nya itu pada nav-nya itu. Kalau kita menggunakan div, berarti ya tulis aja div-nya dengan kelas apa misalnya, seperti itu kan. Kemudian lanjut ya, kita buat di sini display flags. Kita lihat dulu perubahannya. Nah, flags itu secara default akan menyusun semua item dalamnya yang berada di dalamnya satu jalur ya teman-teman. Kita lihat di sini masih belum rapi ya, karena baru kita ubah displaynya saja flags. Nah, ini flags. Kemudian biasanya dalam untuk membuat navbar kita tambahkan justify content dan diberikan space between. Nah, saya jelaskan. Space between ini memberikan jarak dari ujung ke ujung di antara semua objek yang berada di dalam flags tersebut. Nah, seperti ini. Ini kan ada 3 item, jadi dia pas dari ujung ke ujung. Akan memberikan jarak. Ini tidak bergantung pada marginnya ya teman-teman kalau flags. Kemudian sepertinya sini ada yang betul. Kita tambahkan background color supaya lebih jelas. Background color. Di sini kita coba pakai warna coklat saja ya. Kita akan lihat perubahannya. Nah, secara default akan seperti ini. Kok tulisannya berada di atas nggak di tengah? Karena belum kita styling lagi. Kita tambahkan align item center. Nah, fungsinya align item ini untuk menyusunkan objek yang berada dalam flags ini berada di tengah berdasarkan garis vertikal. Nah, ini kan tengahnya bukan ke tengah berdasarkan garis horizontal ya, tapi berdasarkan garis vertikal, sumbu vertikal. Nah, biar lebih jelas kita tambahkan color lagi. Color, bedanya color dengan background color, kalau color ini warna objek yang berada di dalam nav ini. Kalau background color ya warna background untuk nav itu tersendiri. Kita coba pakai warna yang cerah. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, baru terlihat jelas ada tulisannya di sini Sans Media login. Bagaimana kalau misalnya cuman 2 item aja, kita pengennya ada Sans Media sama list-list ini doang? Berarti kita hapus saja, tinggal hapus saja div loginnya tadi. Nah, seperti ini ya, kita hapus. Kita lihat perubahannya. Nah, ini dia fungsi dari space between itu tadi. Jadi dia akan tetap memberikan jarak dari ujung ke ujung ya. Jadi setiap objek itu akan ditempatkan dari awal flexbox sampai akhir flexbox. Saya kira paham. Kemudian kita tidak lengkap rasanya kalau tidak kita berikan padding ya. Padding untuk si nav ini kita berikan saja 20 pixel. Oke, kita lihat. Nah, dia akan memberikan padding. Itu tadi paddingnya atas bawah kiri kanan ya kawan-kawan. Kalau nilainya cuma 1 berarti dia atas bawah kiri kanan. Kalau nilainya 2 semisal seperti ini. Nah, semisal seperti ini. Kalau nilainya 2 berarti untuk nilai yang pertama itu menentukan posisi atas dan bawah. Sedangkan nilai yang kedua itu untuk kiri dan kanan. Semisal saya ininya saya nolkan saja misalnya ya. Saya beri nilai 0. Maka yang akan terjadi atas bawahnya tidak akan ada padding, hanya ada kiri dan kanannya.
Oke, kita berikan semuanya nilainya 20 ya. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa ininya kok tidak mengikut menjadi flex? Karena sejatinya yang kita atur menjadi flex itu cuman dari navnya aja. Sedangkan kalau kita lihat struktur kodenya, yang UL ini berada di dalam nav, tidak akan mengikut menjadi flex. Jadi dia objek sendiri ya UL. Jadi kita harus mengubah UL-nya juga untuk menjadi flex. Mari kita langsung saja praktekkan. Kita ambil selektor nav yang di dalamnya ada UL. Kita beri display flex. Maka yang terjadi, dia akan berada sejajar dengan garis flexnya. Kemudian itu sepertinya kurang berjarak ya. Kita tambahkan nav UL. Untuk memberikan jarak berarti kita harus berikan styling pada item listnya. Karena kalau kita berikan jarak pada item UL-nya, maka dia akan berjarak dengan si div-nya ini. Dia akan memberikan margin atau padding dengan div-nya ini. Jadi yang harus kita berikan jarak, gap antara setiap list item itu langsung ke selektor tag li-nya. Kita berikan margin. Kita berikan margin 20 pixel. Maka kita akan bisa melihat perubahannya ya. Nah, dia akan berjarak 20 pixel. Mungkin atas bawahnya nggak perlu, karena sudah ada paddingnya tadi. Nah, akan terlihat lebih masuk akal ya. Kemudian list stylenya biasanya kalau navbar itu tidak menggunakan titik-titik. Jadi kita berikan list style none saja. Harus perlu diperhatikan untuk memberikan list atribut list style harus tetap berada di dalam selektornya li. Nah, dia akan menghilangkan titik-titiknya itu. Kemudian kok teksnya masih warna biru, itu kita atur pada nav ul li a. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mengatur langsung pada linknya. Ini kan ada link nih. A ini kan tag untuk link. Jadi tag A-nya yang kita styling. Langsung saja text decoration kalau untuk menghilangkan garis bawah ya, non saja. Dan kita berikan warna yang cerah. Color. Dan background color ya. Oh, maaf salah. Berikan saja color. Color kita berikan warna yang cerah, kan? Oh, color. Maka kita bisa lihat perubahan. Nah, jadi konsep dasarnya ya seperti ini kawan-kawan. Membuat flex itu terletak pada parenting dari navnya itu tersendiri. Yang perlu diperhatikan ya ini display flexnya ini, kemudian justify content space between. Kalau untuk menengahkannya itu menggunakan align item center. Dan kalau misal kawan-kawan bingung seperti tadi tuh ya yang kita lihat, ini kok tadi dia tidak langsung sejajar seperti itu kan, karena kita harus juga styling pada listnya, pada unordered listnya itu kita berikan display flex juga, karena secara default flex ini akan menyusun objek berdasarkan garis vertikal ya. Karena untuk kita animasikan sedikit bisa menggunakan hover ya. Ini copy saja, kita berikan hover. Yang saja hovernya menggunakan warna, misalnya kita berikan warna yang sedikit berbeda.
maka yang akan terjadi seperti ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk cara pembuatan navbar menggunakan Flexbox. Ini ada sebenarnya cara yang paling simple ya, menggunakan display Flexbox dengan struktur yang sederhana seperti ini, dengan CSS yang tidak rumit ya. Itu adalah cara bagaimana membuat navbar menggunakan display flex pada HTML dan CSS. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat bagi Anda. Dan sampaikan kepada kawan-kawan yang sekiranya membutuhkan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.